Faidatun anil Habib Ahmad ibn Hasan al-Attas radhiyallahu anhu. Idza arada al-mudhakkiru at-tadhkira aw arada at-tadrisa wat-ta'lima yaqulu hadha ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Faidah daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu. Idza arada al-mudhakkiru at-tadhkira, apabila orang yang memberi peringatan itu hendak memberikan peringatan, au arada tadris, atau ia ingin mengajar, wa ta'lim, mendidik, yaqulu hadza doa, hendaknya ia mengucapkan doa ini, membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini doa bagi orang yang ingin mengingatkan orang lain, baik itu mengingatkan secara khusus ketika akan menasehati orang agar nasihat kita itu masuk kepadanya, ataupun secara umum seperti akan menyampaikan ceramah. Dan sering ini kita dengar, baik itu yang membawa acara ataupun yang ceramah, biasanya dia di dalam muqaddimah ceramahnya membaca ini, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru tahu ternyata ya bahwa itu adalah faidah yang diambil daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Selama ini kita hanya sekedar membacanya saja atau mendengarkannya saja, padahal ini adalah faidah yang disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan ini diambil daripada doa Nabi Allah Musa alaihi salam ketika akan menghadapi Fir'aun. Artinya, Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkan bagi saya akan dada saya, wa yassir li amri, dan mudahkan bagi saya akan urusan saya, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah keterikatan dari lidahku atau kesulitan dari lidahku, yafqahu qawli, sehingga mereka memahami perkataanku. Karena dalam riwayat Nabi Allah Musa alaihi salam itu kalau berbicara kurang fasih karena lidah beliau bermasalah. Apa sebabnya? Waktu beliau masih kecil diasuh oleh Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Beliau pernah menarik jenggot Fir'aun sampai Fir'aun itu kesakitan. Dalam riwayat sampai jenggotnya itu berubah menjadi putih dari saking kerasnya. Apa namanya? Dicuhut, ditarik oleh Nabi Musa, dikepal sampai putih. Marah Fir'aun. Akhirnya Asyah istrinya kemudian menyabari dia. Jangan diambil hati, dia masih anak-anak, belum mengerti, masih bayi. Akhirnya nggak jadi Fir'aun menghabisi Nabi Allah Musa. Kemudian suatu ketika pas Fir'aun lagi sedang duduk di atas singgasananya, Nabi Musa ketika itu sudah bisa merangkak. Maka beliau mendekat dan menendang singgasana Fir'aun yang terbuat daripada perpaduan emas, perak, dan tembaga itu. Kuat. Ditendang Nabi Musa itu kaki singgasananya patah. Akhirnya Fir'aun jatuh dari singgasana. Kaget Fir'aun, bayi apa ini? Kok kuat banget? Udah gitu singgasana saya lagi yang jadi target. Jangan-jangan ini punya akal. Jatuh Fir'aun tersungkur ke tanah, ke lantai. Akhirnya Fir'aun marah dan mengatakan kepada Asyah, jangan biarkan bayi ini hidup, kita habisi saja.
Kata Asiyah, jangan, dia masih belum punya akal, masih bayi, masih baru merangkak. Kata Fir'aun, bayi tapi kayak orang dewasa, dari dulu-dulu menyakiti saya terus. Jangan-jangan ini yang dimaksud oleh peramalku selama ini, ada bayi kecil yang nanti akan tumbuh besar dan menghabisi saya. Kata istri Fir'aun, Asiyah, jangan, dia masih kecil, buktikan saja kalau dia ini tidak berakal. Baik, kata raja, kata si Fir'aun, kita akan taruh Musa di antara bara api dan kurma. Mana yang dia pilih? Bainal jamrah wat tamrah, antara bara api dan kurma. Akhirnya dipanggil prajurit-prajurit Fir'aun untuk mempersiapkan bara api di suatu sisi dan kurma di sisi lain. Nabi Musa ditaruh di tengah-tengahnya, lalu kemudian dibiarkan kemana dia akan merangkak. Dalam riwayat itu disebutkan Nabi Musa merangkak memilih kurma, tetapi datang malaikat Jibril dan mengalihkannya ke arah bara api. Andai kata Nabi Musa memilih kurma, hari itu juga dipenggal sama Fir'aun. Tapi datang malaikat Jibril dan mengalihkan Nabi Allah Musa ke arah bara api, sehingga Nabi Musa merangkak ke arah bara api, lalu kemudian mendekati bara api dan memegangnya, lalu memakannya. Kaget semua. Ya namanya bara api, ya gosong lidah beliau. Akhirnya diangkat oleh Asiyah, dan Asiyah mengatakan kepada Fir'aun, tuh kan, kamu lihat sendiri, andai kata dia adalah orang yang punya akal, pasti dia akan memilih kurma. Tapi karena dia masih bayi, belum punya akal apa-apa, masih bayi, makanya dia memilih bara api. Akhirnya lidah Nabi Musa alaihi salam cedera gara-gara itu. Jadi kalau beliau berbicara itu kadang bisa dipaham, bisa tidak. Namun setelah beliau mengucapkan doa ini, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kesulitan dari lidahku sehingga mereka memahami perkataanku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan setiap orang yang mendengar perkataan Nabi Musa memahami perkataan tersebut, walaupun kadang cara berbicara beliau agak sedikit cadel karena lidah beliau bermasalah sewaktu kecil. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyyah wa taslim. Hanya saja ada tambahan selain daripada doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tambahkan wasaddid lisani. Saddid pakai sin, bukan pakai shin. Saddid artinya tepatkanlah lisani, lidahku, agar jangan keliru ketika mengucapkan ayat atau hadis atau kalimat-kalimat hikmah. Saddid lisani, tepatkan lidahku, wahdi qalbi, dan berikan petunjuk ke dalam hatiku, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah ketika ia membaca ini, sebelum ia menyampaikan peringatan kepada orang lain, itu akan dengan mudah dipahami oleh orang lain. Sebelum ia menasehati orang lain, itu akan dengan mudah diterima oleh orang lain. Bahkan ini juga bisa dibaca di saat kita sedang akan berurusan, di saat kita sedang akan diwawancara misalnya karena mau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Nanti kan diwawancara dulu, biar omongan kita lancar, biar mudah dipaham dan nyaman didengar oleh yang menguji kita, sehingga kita bisa lulus. Ya, baca ini. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minta dilapangkan dada sehingga kita tidak gugup dan tidak gagap, tidak grogi. Kemudian minta apa lagi? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Jadi kita ketika berurusan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit.
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kesulitan dari lidahku sehingga mereka memahami perkataanku. Wasaddid lisani, tepatkan lidahku dalam berkata-kata, wahdi qalbi, dan berikan hidayah ke dalam hatiku sehingga yang keluar melalui lidah itu murni dari hidayah yang Allah titipkan ke dalam hati kita. Bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul di akhirnya kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sudah kita ilmunya. Oh, ternyata ini rahasianya kenapa orang-orang setiap kali mau ceramah atau menyampaikan sambutan atau jadi protokol pasti ada baca ini, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cuma kadang mereka tidak menambahkan dua doa setelahnya, padahal ini tidak kalah pentingnya daripada doa-doa tadi, yaitu wasaddid lisani wahdi qalbi, kemudian diakhiri dengan tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enak mau berurusan baca ini, mau menasehati anak yang mecal keras kepala, nggak nurut, baca ini dulu, insyaallah dia akan nurut. Wa anhu nafa'allahu bih, dan dari beliau pula Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, nafa'allahu bih, semoga Allah berikan manfaat kepada kita dengan beliau, dengan berkat beliau. Qala, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan, man arada an yudzakiran nasa aw yu'allima ahadan, barang siapa yang hendak mengingatkan akan manusia, orang lain, aw yu'allima ahadan, atau mengajari seseorang, jadi guru misalnya, falyastahdir ahlad dark, maka hendaknya dia menghadirkan ahli darak. Siapa itu ahli darak? Wali daripada walinya Allah, yang apabila ditawasuli dia akan menolong kita. Itu disebut dengan ahlud darak. Wa ahlal batin, dan hadirkan ahli batin, orang soleh, kita hadirkan wajahnya, wajah orang yang ahli darak, orang yang ahli batin tadi. Wa yaqul, dan dia mengatakan, dusturakum ya ahlad dark wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Itu yang dibaca ketika akan menyampaikan peringatan kepada orang lain. Kita hadirkan wajah seorang waliullah, ahli batin, kemudian kita baca, dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Hadirkan orangnya seakan-akan ada di hadapan kita, lalu kita baca itu, dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Wahum, dan mereka para aulia yang kita hadirkan tadi, lalu kita minta bantuan dengan mereka dengan mengucapkan kalimat dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur wa ya ahlal halli wal aqd. Ada dalam riwayat lain ada tambahan wa ya ahlal halli wal aqdi. Itu wahum, dan mereka yumiddunahu, akan menyampaikan bantuan kepadanya, yakni madad, wa yu'inunahu, dan akan menolongnya. Apalagi di saat kita sedang berdakwah sendirian di kampung yang di situ mayoritas non muslim, apalagi di daerah-daerah pedalaman yang rentan dengan sihir, santet, parang maya dan lain-lain misalnya. Nah, kita mau berdakwah ke daerah-daerah rawan seperti ini, baca ini. Kita hadirkan wajah guru kita, para aulia, para salihin, baca dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur wa ya ahlal halli wal aqd. Kalau di sini sampai wa ya ahlan nur saja, sama aja.
itu mereka tidak akan tinggal diam, mereka akan membantu kita dengan madadnya. Syirik, siapa bilang syirik? Rasulullah pernah mengajarkan di dalam hadis, idza dhalla ahadukum fil ard falyaqul aghithuni ya ibadallah fa inna lillahi ibadan lam tarawhum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila kalian sedang kesasar, tersesat di suatu daerah atau di hutan, kamu tinggal baca aghithuna atau aghithuni ya ibadallah, bantu saya wahai hamba-hamba Allah, karena Allah punya hamba-hamba yang tidak kalian lihat dengan mata kalian. Ada para malaikat, ada arwah kaum solihin yang berkeliaran di muka bumi. Kita tawasuli nama mereka ya ibadallah dengan menyebut wahai hamba-hamba Allah, mereka akan bantu kita. Itu semua kita lakukan tentunya biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala juga. Nah, ini adalah amalan. Banyak sebenarnya manfaat dan kegunaannya. Cuma beliau di sini hanya menyebutkan ketika akan mengajar orang lain atau memberikan peringatan kepada mereka. Hadirkan wajah-wajah orang soleh, guru kita, para ahlul batin. Lalu kita baca dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Apa sih artinya dusturakum? Artinya pertolongan kalian kami harapkan. Ya ahlad darak, wahai ahli darak, wahai orang-orang yang ahli dalam membantu. Wa ya ahlal batin, wahai orang-orang yang ahli batin. Wa ya ahlan naubah, wahai orang-orang yang ahli dalam mendapat giliran mengemban amanat Allah. Wa ya ahlan nur, wahai orang-orang yang ahli memiliki cahaya. Maka mereka akan membantu kamu dan mereka akan menolong kamu. Jangan datu-datu. Datu, tolong mangulun, siapa datu kamu? Datu-datu. Dan tidak perlu kita menghambur-hamburkan makanan. Nah, kesampian datu. Akhirnya samut yang menghurung. Itu ternyata datu pian. Pas mengunjun di rancah, makan dihambur ke rancah kerawak, nah datu. Akhirnya iwak lundu nang mau makan. Ya datu pian berarti iwak lundu. Nah, gak usah gitu-gituan, langsung saja begini, ya dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Begitu. Dan ini wajar kita minta bantuan kepada hamba-hamba Allah yang tidak terlihat oleh mata kita. Itu hukumnya boleh, sebagaimana kita bisa minta bantuan kepada hamba-hamba Allah yang terlihat oleh mata kita. Kita sedang naik mobil, ternyata akinya drop, tekor. Kita minta bantuan sama siapa? Minta dorong sama orang-orang yang ada di dekat kita kan. Tolong bantu saya dorongkan mobil ini. Dia akan membantu menolong kita untuk mendorongkan mobil itu. Kalau kita minta bantuan kepada hamba-hamba Allah yang tidak terlihat, para malaikat, para ruh-ruh solihin dianggap tidak boleh, maka minta bantuan dengan hamba-hamba Allah yang terlihat pun juga tidak boleh seharusnya. Kenyataannya boleh. Apa bedanya mereka yang terlihat dan yang tidak terlihat sama-sama hamba Allah? Kita misalkan jatuh dari sepeda motor, waliyadzubillah, minta tolong sama orang, tolong saya, tolong, kaki kita kan lagi sedang cedera, jatuh dari sepeda motor, gak bisa bangun, minta tolong sama orang, tolong saya. Syirik kayak gitu, gak bisa, masa syirik minta tolong sama orang. Ya, kita di dalam hidup ini harus ada saling tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah selalu ada dalam menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi begitu, kita minta tolong dengan hamba-hamba Allah yang tidak terlihat,
dari ahli batin, para arwah salihin, dan para malaikat-malaikat Allah as-sayyahin yang berkeliaran di muka bumi. Mereka akan tolong kita. Nah, sebagaimana kita minta tolong juga kepada hamba-hamba Allah yang terlihat oleh mata kita, itu sesama manusia. Wa hum yumiddunahu wa yu'inunah, dan mereka akan memberikan madat kepadamu dan akan menolong kamu. Akan memberikan madat kepadanya, kepada orang yang membaca ini, wa yu'inunahu, dan akan menolongnya. Intaha au kama qala, atau seperti yang beliau katakan. Faidatun, ada faidah lain. An Sayyidina al-Arif billah Al-Hasan bin Saleh Al-Bahar nafa'allahu bih. Dari Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar nafa'allahu bih, semoga Allah beri manfaat kepada kita melalui beliau, amin. Li fahmil ilmi wal amali bihi wa adami nisyanihi, faidahnya untuk bisa memahami ilmu, wal amali bihi, dan mengamalkannya, wa adami nisyanihi, dan tidak melupakannya. Memang ini yang kita harapkan di balik belajar, kan? Paham ilmu supaya kemudian setelah paham diamalkan. Ini taufik dari Allah, kita bisa mengamalkan ilmu. Kemudian apalagi? Dan tidak melupakannya. Bagaimana caranya 3 macam ini bisa kita hasilkan? Dan memang itu adalah inti dari belajar, memahami, lalu mengamalkan, dan jangan sampai dilupakan. Nah, bagaimana caranya? Turaddidu hadzal doa, engkau ulang-ulangi doa ini. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Ulun hafal itu, Bib. Baru tahu kamu faedahnya, ya. Alhamdulillah, syukur kalau kamu hafal, tinggal amalkan. Turaddid, ulang-ulangi itu. Ulun sering dengar, Bib, guru anu membaca itu, Ustadz anu baca itu, Kiai anu, Habib anu baca itu. Nah, cuma dengar. Hafalkan, jangan cuma dengar. Kemudian amalkan dan ulang-ulangi, insya Allah kamu akan paham. Kada pembabal lagi. Yang kedua, kamu dapat taufik, apa? Bisa mengamalkan ilmu yang dipelajari tadi. Yang ketiga, kamu tidak akan melupakannya. Ini yang kita cari dalam menuntut ilmu. Paham, diamalkan, dan tidak dilupakan. Amalannya, yaitu tadi doanya dibaca. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya hamba memohon kepadamu, fahman nabiyyin, agar dikaruniai pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, dan dikaruniai hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan dikaruniai ilham para malaikat-malaikat yang dekat denganmu. Allahumma ghnini bil ilmi, ya Allah, kayakan hamba dengan ilmu, cukupkan hamba dengan ilmu, wa zayyinni bil hilmi, dan hiasilah diri hamba dengan santun, dengan sikap santun, wa akrimni bit taqwa, dan muliakan hamba dengan ketakwaan, wa jammilni bil afiyah, dan indahkanlah hamba dengan keapiahanmu, lindunganmu, ya arhamar rahimin. Nah, itu baca, sudah hafal kan? Kemudian faidatun, banyak banget, nggak apa-apa, banyak. Yang bisa kamu amalkan, yang nggak bisa ya cukup kamu tahu bahwa ternyata ilmu itu luas. Ya, biar jangan bagai katak dalam tempurung, biar tahu, minimal tahu, ya. Nah, ulun dari kemarin dengar hanya bisa mengamalkan ya mubdi ya khaliq 100 kali. Ya nggak apa-apa, sudah teruskan, jangan berhenti. Ya mubdi,
Jangan salah baca ya. Ya mubdi, mim ba dal, kemudian hamzah di akhirnya. Ya mubdi, ya khaliq, khaliq, ya mubdi, ya khaliq, ya mubdi, ya khaliq. Wahai yang maha menampakkan, wahai yang maha menciptakan. Kemarin itu juga ya alim, berbanyak biar Allah Ta'ala jadikan kita mengucapkan kalimat-kalimat hikmah, mengucapkan ilmu-ilmu ladunni. Kemudian ya badi', badi' ba dal ya ain, jangan badik. Ya badik, salah dengar. Itu badik itu pisau orang Bugis, badik namanya itu. Salah. Ya badi', ya badi' bisa diartikan wahai yang maha indah atau yang maha menciptakan. Ya badi' ain, badi' bukan badik. Badik salah nanti ya. Badik itu nama pisau orang Bugis, itu badik namanya. Ya ba dal ya ain, badi' ada di Asmaul Husna. Kalau bingung buka Al Asmaul Husna biar tahu. Nah itu. Ini banyak lagi sebenarnya. Kebanyakan, enggak apa-apa, asal tahu aja. Yang kemarin diamalkan ya sudah, amalkan itu aja. Faidatun faidah manqulatun min majmu'i kalamil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dafa'allahu bih. Nah, ini juga manqulatun dikutip, faidah ini dikutip daripada majmu' kalamnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dafa'allahu bih, wa ia adalah yurwa, diriwayatkan anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu lelaki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kathirun nisyan, sesungguhnya saya ini pelupa, sering lupa. Saya ini banyak lupa, sering lupa. Fa'allimni syai'an, maka ajarkan kepada saya sesuatu. Maksudnya biar saya amalkan agar tidak sering lupa lagi, tidak menjadi pelupa. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepadanya, qul inda kulli yaumin, bacalah ketika setiap hari. Maksudnya di setiap hari dibaca, Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ik. Itu dibaca. Qala, lelaki itu lalu mengatakan, fama nasitu ba'daha syai'a, maka aku tidak pernah melupakan sesuatu apapun setelahnya, yakni setelah mengamalkannya. Yaqulu dzalik, ia membaca itu thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Ini amalan guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ini amalan beliau. Kalau Habib Umar menganjurkan dibacanya itu pagi dan petang. Pagi setelah sholat duha baca 3 kali. Petang setelah sholat asar kah baca 3 kali. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ik. Dan alhamdulillah ulun bisa mengamalkan itu juga setiap hari. Ini dapat menguatkan ingatan dan hafalan kita agar tidak menjadi pelupa. Alhamdulillah ulun bisa juga mengamalkan itu pagi dan petang, 3 kali dibaca. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ik. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ik. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ik. Nah itu dibaca pagi 3 kali, petang 3 kali. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah, ya Allah jadikan jiwa hamba jiwa yang tenang. Kalau sudah tenang jiwa kita, mana mungkin pelupa. Biasanya yang lupa itu orang yang jiwanya selalu gelisah, selalu cemas. Ya, cemas, gelisah. Ini akan pelupa orang kayak gini.
karena banyak pikiran. Tapi kalau orang tenang, nggak banyak pikiran, jadi ingatannya kuat. Baru kita baca Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan, itu sudah cukup sebenarnya. Sampai di sana aja sudah cukup. Kalau Allah kabulkan, jadikan jiwa hamba jiwa yang tenang. Ditambah lagi tu'minu biliqa'ika, yang beriman dengan perjumpaan denganmu. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu, merasa puas dengan pemberianmu. Wa tarda biqada'ik, dan ridha dengan keputusanmu. Sudah selesai. Jadi jiwa kita jadi tenang dan percaya bahwa kelak akan bertemu dengan Allah, dan kita akan merasa puas dengan pemberian-pemberian Allah sehingga tidak mengeluh. Kita nikmati pemberian Allah dan kita ridha dengan takdir dan ketentuan Allah kepada kita. Ini kalau diamalkan, mustahil tidak dikabulkan sama Allah. Hari-hari kita berdoa nggak dikabulkan sama Allah, mustahil. Dibaca pagi dan petang. Ini amalan Sayyidil Habib Umar bin Hafidh. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ik. 3 kali pagi dan petang. Pagi setelah salat duha kah dibaca, petang setelah salat asar kah dibaca. Enggak harus langsung. Kalau seandainya kita lupa lalu ingat pas lagi sedang ngopi misalnya, astagfirullah saya lupa habis salat asar baca doa ini, dah taruh dulu kopinya, langsung baca di atas kursi, di atas sofa, nggak apa-apa. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ik. Nggak apa-apa, 3 kali. Atau setelah sholat duha, lalu kemudian kita sibuk untuk pergi ke tempat usaha, lupa baca. Pas naik mobil baru ingat, sedang nyetir, saya lupa baca doa, langsung baca, nggak apa-apa. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ik. 3 kali. Insyaallah kita akan menjadi orang yang ingat, tidak pelupa, terutama dalam perihal ilmu. Faidatun li'adami nisyani aydan 'anil habibil 'arif billah Ali ibn Muhammad al-Habashi nafa'allahu bih qira'atu qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la ila qawlihi ta'ala sanuqri'uka fala tansa, surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat 6. Bayukarriruha sab'an, dan ia ulang-ulangi 7 kali. Banyak sebenarnya. Apalagi ini adalah faidah untuk tidak pelupa pula, li'adamin nisyani aydan, untuk tidak pelupa pula. Anil Habib al-Arif billah, diambil daripada Al-Habib al-Arif billah. Siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habashi nafa'allahu bih, pengarang Maulid Habsyi, Maulid Simtud Durar. Dari beliau faidah ini diambil. Apa? Qira'atu qawlihi ta'ala, membaca firman-Nya Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. 6 ayat daripada suratul A'la itu dibaca. Hafalkan pian surah Al-A'la yang biasa dibaca imam di rakaat pertama pada sholat Jumat itu. Bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Ulangi lagi sampai 7 kali. Kapan? Setiap hari dibaca. Kapan kamu ada waktu? Gak mungkin gak ada waktu cuma membaca itu 7 kali. Nonton Piala Dunia ada aja waktu, main bulu tangkis ada aja waktu. Masa cuma baca ayat ini 7 kali gak ada waktu? Untuk Allah Ta'ala gak ada waktu. Untuk hawa nafsu sendiri selalu ada waktunya. Ini jangan sampai dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Ya, ini
6 ayat pertama daripada surah Al-A'la itu diulang-ulangi 7 kali. Kamu juga akan menjadi orang yang kuat ingatan. Ini Habib Ali Al-Habsyi yang mengatakan, kita baca maulidnya, kita baca qasidahnya, wali yang mengatakan ini, bukan orang biasa. 7 kali dibaca. Faidah yurwa anil Imam Ali karramallahu wajhah, diriwayatkan daripada Imam Ali karramallahu wajhah, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, lirojulin, kepada seorang lelaki, syaka ilaihin nisyana, yang mengadukan kepadanya akan kelupaan. Artinya dia ini sering lupa. Maka Sayyidina Ali berkata kepadanya, alaika bil luban, hendaknya engkau memakai luban. Apa sih luban itu? Luban itu menyan Arab. Orang kita bilang menyan Arab, bukan kemenyan dukun, bukan. Menyan Arab itu diambil dari getah pohon berduri yang ada di Jazirah Arab, disebut luban. Di Hadramut banyak ini dijual. Itu bisa kita nyalakan di api, aromanya lumayan sedap. Yang jelas kalau itu dinyalakan, bau busuk atau tidak enak di ruangan rumah kita itu hilang. Yang ada bau luban itu, baunya enak lumayan. Bentuknya putih-putih, bulat-bulat putih-putih, itu dari getah. Itu kalau kita bakar, getahnya kelihatan dan akan menimbulkan asap. Enak aromanya. Agak mirip sih dengan gatah damar. Tahu ya? Ada orang biasanya kayu damar itu getahnya biasa dibikin orang pakai solder. Itu tuh agak mirip sedikit, cuman ya enggak seperti itulah, lebih enakan luban. Luban ini ada 2 versi di Hadramut sana. Yang khusus untuk dibakar saja, itu lubannya campuran. Ada yang warnanya kecoklat-coklatan, ada yang putih dan kehitam-hitaman. Itu untuk dibakar aja. Ada yang bisa dibakar, bisa diminum, dan bisa dikunyah. Kalau dikunyah tuh kayak jadi permen karet. Kalau diminum, ditaruh di air, malam, paginya minum. Nah ini khusus lubannya, dan harganya agak mahal ini daripada yang khusus dibakar tadi. Kalau ini bisa diminum, bisa dibakar juga, dan bersih, putih, bersih. Nah ini luban. Nah kata Sayyidina Ali, alaika bil luban, hendaknya engkau mengambil luban. Fa innahu yushajji'ul qalba, maka sesungguhnya luban tadi, menyan Arab itu dapat memberikan semangat pada hati. Yushajji'ul qalba, menyemangati hati. Hati kita bergairah, semangat. Wa yuzhibun nisyan, dan menghilangkan kelupaan. Wa yuzkaru an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna syurbahu, bahwasanya meminum airnya itu ma'as sukari, bersamaan dengan dicampur gula sedikit, ala riq, di atas liur kita ini. Kemudian apa? Jayyidun, itu bagus untuk lil baul, kencing, wan nisyan, dan pelupa. Maksudnya bagus untuk mengobati kencing dan pelupa. Ada orang yang susah buang air kecil, mungkin ada kencing batu mungkin, atau prostat, atau gejala lain, minum air luban campur sedikit gula, insya Allah itu akan memperlancar buang air kecil dan akan menghilangkan kelupaan. Jadi peingatan kita. Wah, ada ilmu kedokteran juga? Ada. Makanya agama Islam itu tidak ada yang kurang. Kesehatan di dalamnya ada. Sampai ada kitab namanya At-Tibbun Nabawi. Ada juga namanya kitabnya Al-Mustasfa. Itu obat-obatan secara syar'i. Di situ disebutkan riwayat-riwayat tentang cara berobatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga termasuk ini faedah. Bagus ini. Nah.
Wa yuzkaru an Anasin radhiyallahu anhu. Nah, ini disebutkan dari Anas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya syaka ilaihi rajulun an-nisyana, mengadukan kepada beliau Anas bin Malik, seorang lelaki, akan kelupaannya, bahwa dia itu pelupa. Faqala, maka Anas mengatakan, alaika bil kundur, hendaknya engkau memakai kundur. Kundur ya luban tadi juga. Luban itu bahasa yang dikenal di Hadramaut sana. Kundur itu bahasa yang dikenal di zaman sahabat. Ya bentuknya itu juga, luban tadi juga. Wangqahu minal lail, dan engkau rendam ia, apa tuh luban tadi, minal lail, dari waktu malam. Faida asbahta, maka apabila engkau sudah memasuki waktu pagi, fakhud minhu syurbatan atau syarbatan, maka ambil dari air luban tadi satu minuman, ala riq, di atas liurmu, maksudnya dikulum-kulum liur, dikumur-kumurkan liur, seteguk dikumur-kumurkan di liur kamu. Fa innahu jayyidun linnisyan, maka sesungguhnya itu bagus untuk mengobati pelupa, untuk mengobati pikun. Intaha, selesai. Zakara dzalika fi Zadil Ma'ad. Ini faidah juga disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini manfaatnya besar juga, ada di kitab Zadul Ma'ad disebutkan, berarti sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan Sayyidina Ali saja, Anas bin Malik juga begitu. Kedua-duanya sahabat Nabi, dan kedua-duanya tinggal serumah bersama Nabi. Anas itu dari kecil dikasihkan ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi. Nih Anas ulun titip kepian ya Rasulullah, terserah mau pian suruh apa aja. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari kecil diasuh oleh Nabi. Nah, kedua-duanya menceritakan cerita yang sama. Untuk mengobati pelupa pakai luban. Nah, jadi nanti kalau ada orang yang mau berangkat ke Hadramaut, bilang sama dia, nanti kalau datang bawakan saya luban ya. Titip duit, jangan lupa bawakan luban, di duitnya ada apa ente? Iya, kasih duit sama dia, enak aja bawakan luban, duitnya nggak dikasih. Iya, pengen gratis melulu. Mahal itu harganya itu, luban yang buat diminum itu mahal harganya itu. Satu kantongan plastik ini berapa itu kalau di Indonesia kan? Mahal itu. Nah itu seperti yang diriwayatkan dari Anas, itu direndamnya malam hari direndam, nanti pagi minum. Anak kita suruh minum semua biar cerdas, ingatannya kuat. Dan orang-orang Hadramaut rata-rata begitu. Ulun biasanya kalau bertamu ke rumah orang Hadramaut itu dikasih air, ulun minum ada rasa lubannya. Dan tanya aja orang yang pernah sekolah di Hadramaut itu, kadang-kala kalau sedang berkunjung ke rumah orang sana, ketika disuguhkan air putih, biasanya pakai cangkir seng itu, stainless itu biasanya mereka minum, pakai cangkir stainless itu. Nah itu kita minum, itu kerasa banget rasa lubannya itu. Dan memang itu kebiasaan mereka, sehingga keluarga di rumah itu makan luban, minum air luban. Dan rata-rata orang sana usianya 80, 90, nggak ada yang pikun. Itu Habib Ali Al-Masyhur meninggal dunia, usia beliau hampir 90 tahun, masih ingat dengan kitab-kitab yang dipelajarinya. Di dalam Tuhfah halaman sekian, juz sekian disebutkan, di dalam Majmu' Syarah Muhadzab disebutkan, di dalam Tahqiq, ingat, padahal umurnya sudah 90-an, hampir 90-an. Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah, itu umur beliau 90-an ketika wafat, masih ingat dengan kitab-kitab itu. Mereka kebiasaannya begitu. Jadi minum air itu, luban itu, cerdas, ingatannya kuat, nggak pikun-pikun. Kalau kita sekarang baru umur 60 udah mengelilu, sapaikam, anak seorang ada pinandu, sapaikam, nangis nang anak, kada pinandu lon anak seorang, mama ulun, aluh mana aja rumah kan pikun hanyar 60. Nah itu amalannya enak ya.
nggak pakai bacaan, nggak pakai doa-doa. Ya enggak lah, doanya baca, ininya baca. Ini tips secara apa ya, secara alternatif, herbal. Ya, kalau tadi secara doanya dibaca, ininya diamalkan juga. Bagus itu. Wa dzukira aidan annahu qad yurithu nisyana asya'u bil khassiyati wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di pelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang beberapa hal yang bisa membuat kita menjadi lupa. Nah, hindari nanti. Apa saja? Nanti kita akan baca pada malam Selasa yang akan datang. Ini jangan sampai dilakukan nih 5 macam ini, beberapa macam ini. Karena ya bisa membuat kita menjadi pelupa. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada permintaan